Selamat pagi, sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya. Tinggal 1-2 hari lagi ya. Jadi kita tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasa sampai Hari Raya Idul Fitri nanti. Dan pagi hari ini cuaca di tempat saya tinggal di Salatiga cerah, ya, agak sedikit mendung tapi cerah. Ini menambah semangat. Semoga cuaca di daerah Anda tempat tinggal juga cerah. Ini membawa semangat tersendiri ya. Oh ya, Bapak Ibu, Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa di-download di Google Play Store dan Apple App Store. Saya harap Anda yang sudah hadir di pagi hari ini sudah download aplikasinya di Google Play Store atau di Apple App Store. Atau Anda bisa juga klik di website kami di indonesiabelajar.id. Baik, sahabat pembelajar, seminar online pagi hari ini tambah semakin semangat karena ada seorang yang istimewa yang setiap hari Jumat akan menemani kita jam 10 sampai jam 10.45. Beliau adalah Bapak Steffi Go. Beliau adalah CEO 99 Virtual Race yang sudah hadir di tengah kita. Selamat pagi, Pak Steffi. Selamat pagi, Pak Dewa. Selamat pagi, teman-teman semua. Ya, kalau saya lihat Pak Steffi, ketemu Pak Steffi itu pengennya rasanya seger gitu ya. Ingatnya lari aja. Kalau bisa menularkan kayak gitu, thank you banget ya, Pak ya. Iya, iya. Biar semua akhirnya bisa hidup sehat ya. Jadi inginnya lari, wah udah lama nggak olahraga. Kalau ketemu Pak Steffi masih gitu mikirnya. Karena saya sudah Atau jangan-jangan nanti takut ketemu saya kalau nggak lari, Pak. Aduh, jangan ketemu Pak Dewi dulu deh. Justru malah harus ketemu, harus bisa menambah semangat untuk bisa termotivasi untuk bisa berolahraga, khususnya lari ya. Oke, 99 VR gimana kabarnya, Pak? Puji Tuhan masih lancar karena ini juga salah satu bukti bahwa masyarakat Indonesia itu butuh motivasi ya. Pada khususnya masyarakat Indonesia butuh motivasi untuk mereka bisa hidup sehat. Baik karena dari temannya sendiri maupun dari teknologi, dari semua lah. Itu makanya 99 VR so far masih di ini. Mereka masih menggunakan 99 VR sebagai salah satu motivasi mereka. Ya, di pandemi gini nggak ada masalah ya? Maksudnya nggak ada... syukurnya malah bertambah sih, Pak. Oh, ya. Ya, jadi eventnya kita bertambah, audiensnya bertambah. Ya. Karena balik lagi tadi itu, mereka butuh motivasi ya untuk hidup sehat. Iya, dan pandemi ini nggak ada halangan ya untuk melakukan apa yang menjadi konsep 99 VR ya. Betul. Yeah. Karena dari awal memang kita kan virtual ya, jadi mereka bisa aktivitasnya sendiri-sendiri tanpa perlu kumpul ya, dan masih aman ya. Oke, masih aman. Semoga sukses terus ya, Pak. Amin, Steffi. thank you, Pak. Ini kok kayak mau closing aja. Oke, terima kasih. Saya lihat juga di IG ada tanggal 1 Juni ya. Semoga sukses acaranya. Oke, Pak. Kita ngobrol-ngobrol pagi hari ini tentang lari. Tapi sebelum kita ngobrol, saya ingatkan untuk sahabat pembelajar. Jadi kita sebutnya bukan Bapak Ibu lagi. Untuk peserta dari Indonesia Belajar ini kita sebut sahabat pembelajar ya. Jadi siapa yang masuk join meeting di seminar online Indonesia Belajar pasti mereka adalah pembelajar. Ya, jadi kita sebut sahabat pembelajar. Oke, untuk Anda sahabat pembelajar, Anda bisa chat kalau Anda pertanyaan nanti seputar tema yang kita bahas pada pagi hari ini, dan juga Anda juga bisa langsung tanya kalau Anda ingin langsung berinteraksi dengan Pak Steffi Go. Oke, baik Pak Steffi, ini bagaimana nih? Kita mencoba untuk tema pagi hari ini adalah olahraga lari untuk pemula. Iya. Jadi apa ini yang dimaksud dengan kalau pemula ini seperti apa, kemudian larinya pemula itu seperti apa gitu? Oke. Jadi sebenarnya masih ada relate sama topiknya kita minggu lalu ya, Pak. Jadi gimana ternyata lari itu salah satu cara yang bisa kita pakai untuk hidup sehat, dari mana akan mempengaruhi produktivitas kita. Nah, sekarang mungkin lebih masuk lagi gimana sih olahraga lari itu untuk pemula. Pemula sendiri sebenarnya lebih ke teman-teman yang baru mau mulai lari. Jadi benar-benar basic dulu. Karena step-nya akan banyak sih. Mengenai teknik dan sebagainya akan banyak. Kita coba bahas dulu hari ini mengenai apa aja yang perlu dipersiapkan, kemudian teknik-teknik simpel yang bisa kita lakuin untuk memulai lari.
Tapi dari minggu lalu kira-kira teman-teman udah ada yang coba nggak mulai lari? Jadi nanti bisa sama-sama share. Kan kemarin kita udah bahas pentingnya lari, mungkin sudah ada yang coba entah seberapa jauh atau kendalanya gimana atau ada rasa apa kira-kira nanti kita bisa sama-sama share ya. Seperti Pak Dewa mention, jadi belajar ini akan lebih asik kalau kita saling sharing, akan dapat insight-insight baru buat teman-teman yang lain pastinya. Yang pertama kita masuk dulu ke persiapan. Persiapan ini kalau kita untuk pemula sebenarnya nggak usah terlalu banyak. Beda dengan kalau kita join suatu race. Race kan durasinya akan panjang. Sedangkan kalau kita bicara pemula, yang penting sama kayak closing-nya kita minggu lalu, kita mulai aja dulu sambil kita rasain atau tentuin kira-kira mana sih yang jadi kendala. Karena tiap orang responnya akan berbeda. Ada yang lari 30 menit nggak kerasa apa-apa, ada yang baru 15 menit udah kepingin ditandu kayak misalkan kayak gitu. Jadi responnya akan beda-beda. Cuman yang pasti sebelum lari pastikan kita konsumsi karbonya cukup. Pasti kita ngomong di awal aja, paling nggak 30 menit sebelumnya bisa kayak makan pisang. Pisang juga jangan nggak terlalu satu buah gitu, bisa setengah. Kemudian bisa juga makan roti sama selai kacang. Jadi yang banyak-banyak karbo itu, atau oatmeal yang banyak karbo itu kita bisa konsumsi sebelum. Tujuannya sebenarnya untuk memperpanjang energinya kita. Dengan kita ada persiapan yang baik, misalkan kita biasanya cuma bisa lari 30 menit, seharusnya bisa lebih panjang nanti larinya, karena cadangan energinya kita udah tersimpan. Jadi kalau pemula nggak usah terlalu repot, jangan ribet dulu sama hal-hal yang akan kita bahas, yang penting nanti karena tiap orang responnya akan beda-beda. Kemudian kalau dari makanan minuman juga yang paling pengaruh adalah isotonik. Isotonik itu karena benar-benar pengganti cairan tubuhnya kita. Banyak brandnya di luar, bisa dipilih sendiri, karena kali ini saya belum dapat endorse, jadi saya nggak bisa ngomong brand, Pak. Iya. Kita sama-sama cari, Pak, endorse-nya, Pak. Kalau gitu saya sebut aja satu ya, supaya mereka denger ya. Boleh, Pak. Seperti itu. Ya, makanan, minuman pasti 30 menit. Usahakan jangan perut kosong, terutama kalau kita lari pagi ya. Paling nggak ada sesuatu yang kita makan dulu. Atau minum 30 menit sebelum lari. Kemudian berikutnya, outfit. Sebenarnya cukup simpel sih. Kenapa kita juga harus memperhatikan? Balik lagi untuk kenyamanan. Sama kalau kita bilang, kenapa kita bedain baju tidur dengan baju pergi, misalnya. Kalau baju pergi kita pakai tidur, kayaknya kan nggak nyaman. Jadi prosedurnya kita akan nggak nyaman, akan nggak dapat kualitas yang bagus. Sama juga dengan olahraga. Kenapa ada baju olahraga itu khusus dry fit? Sebenarnya gini, gampangnya kalau kita pakai katun, itu kan dia akan serap keringat, Pak. Ketika keringatnya kita banyak, dan itu akan jadi berat. Nah, ini akan mengaruhi. Ini kita ngomong idealnya ya. Jadi kita perlu persiapan dengan baju lari. Baju lari mostly itu dry fit, di mana dia akan rilis untuk keringatnya, jatuh, sehingga tetap akan ringan selama kita lari. Kemudian celana juga yang nyaman, supaya nggak, kita ngomongnya blister atau lecet-lecet gitu. Apalagi kalau kita pakai jeans, kan udah berat, kemudian nggak leluasa, nggak lentur, itu akan mempengaruhi. Sebisa mungkin kita siapkan di awal, supaya nggak ada trauma. Entah takutnya, aku udah lari loh, tapi kok gini. Karena outfit yang mereka pakai salah semua, dan tanda kutip kurang pas untuk olahraga lari. Jadi kita juga jangan sampai kayak gitu. Yang paling penting sepatu, Pak. Sepatu ini jadi bahan pembicaraan para pelari, karena modelnya, apalagi sekarang udah teknologi canggih ya, ada juga fashionable juga. Jadi teman-teman kalau pilih sepatu ini benar-benar harus yang pas. Jangan karena teman pakai Nike, kita harus beli Nike, atau teman pakai Adidas, kita harus pakai Adidas. Baik lagi, karena telapak beda. Minggu lalu sempat saya mention kan, postur kaki beda-beda, jadi harus sesuai dengan bentuk kakinya kita. Termasuk juga, sebenarnya sepatu banyak banget, Pak. Ada yang sepatu untuk lari jarak pendek, sepatu untuk jarak menengah, sepatu untuk long run, kemudian sepatu untuk semi-trail, dan lain-lain banyak. Kalau teman-teman mau mulai, coba dulu dengan yang bantalannya tebal, jadi supaya lebih empuk. Supaya lututnya ini nggak cepat sakit, jadi pakai sepatu yang agak tebal, jangan yang tipis. Tipis biasanya kita untuk sprint, jarak pendek. Jadi akan beda-beda. Oke, itu sepatu. Jadi pastikan kalau kita pakai sepatu kerja, sepatu apa, kalau ngomong bisa untuk lari, bisa, tapi kita nggak akan nyaman untuk jarak panjang, let's say 30 menit, 1 jam. Dan nanti jangan sampai gara-gara kita salah sepatu, kita jadinya cedera. Itu faktor utama, Pak Dewo.
Iya. Jadi selama ini banyak yang cedera itu gara-gara salah sepatu. Entah yang lututnya sakit karena soalnya terlalu tipis atau ininya nggak sama bentuk kakinya kita, jadi akhirnya bikin sakit. Jadi yang paling penting selain makanan, outfitnya kita juga paling penting di sepatu. Iya. Oke, jadi bikin senyaman mungkin, kemudian kita siap untuk lari. Oke, terus yang berikutnya kita mulai ke teknik larinya, yang pasti harus pemanasan. Ada yang banyak yang bilang, alah kan cuma 30 menit, ngapain pemanasan lama? Sometimes mungkin orang nggak akan kerasa, tapi kalau itu kita lakuin terus-terus, akan ada efeknya sih. Jadi tujuannya semuanya adalah untuk mengurangi cedera, itu aja. Pemanasan, kalau namanya pemanasan sebaiknya yang dynamic. Dynamic itu jadinya sambil kita gerak-gerak. Bisa kayak lari di tempat kecil-kecil, atau kayak squat gitu juga bisa. Jadi banyak. Yang penting kita pemanasan dulu sebelum lari. Nggak usah jauh-jauh. Nggak usah lama-lama juga. Cukup 3 menit pemanasan, baru kita mulai. Nah, untuk pemula, sebaiknya sih jalan dulu. Habis pemanasan, kita jalan dulu. Bisa macam-macam, tergantung mau dari, kalau 1 putaran, kita 1 putaran dulu, atau 500 meter, kita coba jalan dulu, baru jogging. Ada temanya juga kita angkat di 99 VR akhir-akhir ini, yaitu run walk. Run walk itu artinya jalan, lari. Itu boleh banget. Jadi teman-teman bisa coba, habis pemanasannya jalan, kemudian lari sekuatnya, setengah kilo. Capek, jangan dipaksa. Jalan. Yang penting jangan berhenti ya, karena kalau berhenti, heart rate semuanya akan drop drastis. Jadi tetap aja jalan cepat. Kita dirasa sudah bisa kuat lagi, coba lari lagi. Nah, kalau itu dilakukan rutin, pasti kedepannya akan lebih jauh dan bisa lebih lama untuk durasi larinya. Nanti teman-teman bisa coba. Itu kita namanya run walk. Itu juga banyak, teknik ini juga bisa kita pakai untuk long run, Pak. Misalkan kita maraton 42 kilo atau ultra di atas itu, bisa kita pakai teknik run walk. Jadi bisa ada yang pakai teknik 31 misalkan. 3 kilo lari, 1 kilo jalan. 3 kilo lari, 1 kilo jalan. Nah, itu bisa kita pakai tekniknya. Oke, kemudian kalau masalah durasi lari, teman-teman kalau mau punya goal tertentu, mau meningkatkan, paling tidak jumlahnya jangan meningkatnya drastis. Misalkan hari ini saya bisa 1 kilo, besok target saya mau 3 kilo. Nah, sebaiknya jangan, karena nanti tubuhnya kita adaptasinya kurang. Itunya juga bisa bikin cedera. Betul, atau overuse biasanya kita bilang. Paling enggak, akumulasinya itu 1 minggu naik 10%, Pak. Misalkan hari ini saya 1 kilo, besok 1 kilo lagi, udah mulai nyaman, total 1 minggu misalkan 5 kilo. Minggu depan kita coba bagi, naik 10% dulu. Bisa 5-6 kilo. Nah, itu untuk jangka panjangnya akan jauh lebih nyaman. Daripada kita langsung dari 3 ke 5, 5 ke 10, itu resikonya lebih besar. Oke, kemudian untuk pemula, tekniknya larinya coba jaraknya yang pendek-pendek. Kita bisa sebut namanya cadence, Pak, langkah. Jadi hampir kayak jalan, hampir kayak jogging, tapi lari, tapi melayang. Jadi jangan yang kayak kangguru gini, itu nanti impact-nya akan lebih besar, terutama ke lutut. Dan memang justru cadence yang paling bagus itu yang kecil-kecil. Karena effort-nya sedikit, power yang dikeluarin sedikit, otomatis cadangan energinya kita jadi bisa lebih lama untuk kita pakai lari. Jadi langkahnya kecil-kecil. Kemudian ayunan tangan juga ngaruh. Ini kalau bisa ngelihat, jangan yang terlalu kayak gini, karena ini kita buang energi, karena ininya shoulder-nya terlalu muter. Usahakan sih lurus, itu juga tangannya, kalau misalnya nah, jangan gini larinya. Ini juga terlalu buang energi. Sama kalau kita renang, kalau yang teman-teman jago renang kan, stroke-nya bukan ke depan, tapi ke arah dada, supaya nggak banyak effort. Jadi larinya lurus gini, nah, tapi diayun. Itu untuk ayunan tangannya. Langkahnya udah kecil-kecil, ayunan tangan. Sebenarnya itu aja sih, Pak. Untuk pemula nggak terlalu banyak ini ya, apa yang harus diperhatiin. Yang penting coba itu bisa mulai langkah kecil, run walk boleh. Terus kemudian gini, kalau rencananya lari, kita bisa planning. Saya hari ini mau 30 menit.
paling nggak bawa minum ya, atau kalau nggak apalagi lebih dari itu. Jadi bawa minum itu sangat penting hidrasi. Kesalahan pelarinya termasuk saya dulu Pak, kita merasa butuh minum ketika udah haus. Jadi saya bisa waktu itu ikut race 10 kilo. 10 kilo itu waktu itu bisa 1 jam 10 menit mungkin. Itu saya nggak minum sama sekali Pak. Karena saya merasa, kan saya nggak haus gitu. Tapi ternyata sebenarnya salah. Ketika kita sudah merasa haus, artinya kita udah kekurangan cairan sampai kita timbul rasa haus kan Pak. Nah, ketika kita minumnya di saat haus, minumnya nggak mungkin 1 teguk. Apalagi kalau minumnya isotonik yang dingin, pasti banyak banget gelek-gelek. Nah, ketika kita lanjut, ini jadinya nggak bagus. Karena tubuh masih menyesuaikan lagi, habis haus, kemudian juga perut kan jadi langsung penuh karena minumnya terlalu banyak. Jadi idealnya kalau teman-teman larinya cukup jauh, paling nggak setiap 2 kilo atau setiap 30 menit, haus nggak haus, harus minum. Harus minum. Entah 1 teguk, 2 teguk nggak apa-apa. Jadi justru jangan sampai kita merasa haus. Kita maintain level airnya kita supaya nggak terlalu habis. Karena 30 menit pertama itu yang kita buang itu cuma air. Jadi kalau kita lari, timbang lari 30 menit, kita happy, kurang setengah kilo, 1 kilo. Tapi sebentar akan balik karena yang dibuang cuma air. Jadi hidrasi sangat penting. Kemudian, teman-teman banyak lihat nggak kalau ada yang lari itu pakai jaket, Pak Dewa? Sering lihat ya? Pakai jaket full, pakai infus ini. Betul. Sebenarnya tujuannya mereka sih pasti supaya cepat kurus. Kan pembakarannya, asumsinya mereka panas, kering, terus lemaknya cepat kurus. Sebenarnya itu bahaya sih, Pak. Karena kita bisa hidrasi, betul. Tubuh kan juga butuh oksigen. Makanya justru kalau pelari yang profesional, Pak, mereka pakai singlet loh, Pak. Mereka pakai singlet, pakai celana pendek. Nggak ada yang pakai jaket. Karena sebenarnya itu kayak salah kaprah. Jadi kalau kita lari panjang pun nggak usah pakai jaket. Lemak dan semuanya sudah pasti kebakar sih. Kalau itu takutnya malah dehidrasi, bahaya malahan. Itu juga teman-teman perlu perhatiin ya. Jadi pakai yang senyamannya, baju biasa, atau mungkin, kalau yang muslim tangan panjang nggak masalah. Cuman nggak perlu ditambahin jaket yang parasut itu biar sama panas. Kasihan badannya sih sebenarnya. Basically itu aja sih Pak kalau untuk pelari yang baru mulai lari ya. Jadi nanti teman-teman juga bisa share terutama apa sih goalnya ketika kita ikut di Indonesia Belajar mengenai running clinic, apa sih goalnya dari ikut ini, kemudian apa perlu motivasi, nanti kita bisa saling share. Dan teman-teman bisa tanya juga kalau ada yang perlu ditanyain. Oke, thank you Pak Dewa. Ya, terima kasih Pak Stevi untuk awalan paparannya ya. Bagaimana kita menjadi aktif di olahraga lari sebagai pemula ya. Ini sudah ada yang chat nih Bu Wewe. Tadi saya lihat kalau pas buka kamera kayak outfitnya habis lari lumayan jauh nih. I miss the Boston Virtual yang sama cerita lari. Oke. Pak Stevi pasti juga paham ini tentang the Boston Virtual. Thank you Bu Wewe. Berarti udah join 99 VR nih sampai tahu Boston Virtual Run. Oke. Sayang ini ya terlambat ya. Ya. Tadi Bu Wewe sempat tulis chat ketika Pak Stevi cerita soal minuman, Pak. Tadi kan isotonik gitu. Sebut saja Pak, buat kami pemula kan bagus buat referensi. Oke. Banyak. Yang brandnya paling kuat memang Pocari, dan itu setahu saya sih memang dia yang paling menyerupai cairan tubuh. Ini saya promoin Pocari karena sempat di-endorse, Pak. Sempat mantan. Ya. Jadi PT-nya nanti mereka saya kontak teman Pocari, Pak. Siap. Mereka produk pabriknya di Jepang itu sebenarnya kalau nggak salah bikin cairan infus, Pak. Infus kan pengganti cairan tubuh. Nah, akhirnya mereka ke divisi sport, mereka bikin Pocari. Yang paling nyaman berdasarkan teman-teman juga itu Pocari. Kemudian ada Isotonic, beda brand, itu juga bisa. Ada Maisun, ada coconut water juga boleh. Coconut water juga bisa boleh, untuk kita pakai, boleh. Hydro Coco atau apa yang lain, coconut water boleh. Dan biasanya kita paling sering kalau nggak Pocari, Isotonic, Isoplus. Oke. Oh, coconut water bisa juga ya? Bisa, Pak. Oke, mantap. Kalau yang murni dari kelapa gitu bisa nggak?
ada satu race di luar negeri saya lupa. Itu finishernya semua dikasih satu kelapa, Pak, satu batok. Pak. Oh. Sedangkan finish mereka dibagiin. Saya lupa di mana. Ada yang harus kayak gitu. Iya. Kalau dulu saya waktu ikut pramuka ya, dulu perjalanan jauh gitu kan, ada di pegunungan gitu, kita biasanya pakai ini, gula Jawa. Itu apa ya? Gula Jawa penguat energi kali ya? Tambah energi, karena kan Tambah manis, energi, Pak. Ya. Iya, sebenarnya kalau Pocari kadar gulanya juga cukup tinggi. Satu botol 20 gram something. Nah, itu memang kan karena kita butuh energi kan dari gula, paling cepat. Yeah. Atau juga bisa madu. Madu ya. Air madu juga bagus, ya. Jadi kita bawa botol minum itu isi aja air madu kalau dari rumah. Iya. WW ada lagi, energi gel yang biasa dipakai apa Pak Stevi? Energi gel yang biasa dipakai. Kalau yang umum biasanya namanya gugel. Gugel ya Bu. Ada lagi sekarang apa itu namanya ya? Terus terang saya juga udah mulai nggak pakai karena saya udah jarang long run. Biasanya gel itu dipakai lebih dari 1,5 jam biasanya Bu. Karena saran mereka setiap 40 menit mereka harus konsumsi. Sama juga jangan tunggu kita kehabisan tenaga baru kita konsumsi, tapi bahkan 5 menit sebelum start kita makan gelnya, kemudian setiap 45 menit dia harus makan. Jadi waktu saya sempat kapan hari lari 42K, saya timernya bukan berdasarkan kilo, tapi jam, menit. Setiap 40 menit akan remind saya untuk makan. Saya lapar nggak lapar, haus nggak haus, itu harus dilakuin. Jadi supaya bisa panjang. Banyak, dan balik lagi ke tiap orang akan beda-beda ya Bu Wewe, karena responnya juga di perutnya masing-masing beda. Ada yang nggak suka, ada yang bahkan langsung mual. Rasanya juga akan banyak, rasa gelnya, buah-buahannya banyak. Dan sebaiknya dites dulu. Intinya, teman-teman yang baru mulai lari kemudian tertantang untuk ikut race, jangan memulai sesuatu yang baru di situ. Misalkan makan, coba. Jadi beli khusus untuk race. Karena kita nggak sempat adaptasi, Pak. Termasuk juga sepatu. Sepatu itu kalau kita ngomong harus di-burn out dulu sekitar 20 kilo baru kita bisa pakai untuk race. Karena kan masih penyesuaian. Jangan beli baru. Karena kita bahasnya, betul. Tadi saya sengaja nggak bahas, karena kan kita untuk pemula, kita belum bahas untuk join race-nya dulu ya. Jadi kita dari mulai yang belum pernah lari, untuk kita bisa mulai lari dulu. Oke, Bu Wewe. Ya. Apa tadi? Gugel ya? Kalau gugel lengket banget. Betul. Kalau nggak terbiasa akan susah nelennya. Kalau saya biasanya gini, Bu. Ini sharing lagi. Ketika saya kalau pakai gugel ya, ketika kelihatan water station, kalau kita terutama race. Karena gugel biasanya dipakai cuma untuk race. Sayang kalau untuk latihan biasa nggak perlu. Buat adaptasi sesekali boleh. Tapi setelah itu kita nggak akan pakai itu untuk sehari-hari. Karena goalnya kita kan untuk sehat, bukan untuk timing tertentu, race tertentu. Biasanya gel dipakai cuma kalau untuk race. Kalau saya biasanya ketika saya lihat ada tanda water station 100 meter lagi, nah itu baru saya mulai makan, Bu. Jadi 100 meter sambil saya 100 meter sampai saya makan gugel, ketika di water station saya dorong pakai air. Karena kalau di tengah-tengah, aduh seret banget memang, betul, lengket banget. Tapi ada lagi gugel yang baru, ini yang saya... Halo Pak Stevi. Nggak terlalu lengket, dan pohonnya luar biasa. Saya ngaruh banget. Iya. Oke, Bu Wewe, semoga terjawab. Semoga terjawab. Dan ini ada lagi, udah banyak beberapa yang udah nanya. Bu Emira ya. Pak, saya kalau lari beberapa saat kok perut bagian bawah mesti sakit atau nyeri, kenapa ya? Ya, itu kalau bahasa Jawanya katanya fastitch, Pak. Artinya kayak, apa ya, kalau bahasa Jawa, suduan ya, Pak ya? Iya, suduan ya. Ya, itu macam-macam ya, karena tiap orang akan beda. Bisa juga makan sebelum lari, atau minum terlalu banyak sebelum lari. Jadi artinya sakit perutnya. Makanya itu paling aman sih, 30 menit sebelum lari udah jangan makan. Kalau pisang tadi saya bilang boleh lah, setengah buah masih oke. Biasanya kayak gitu. Beberapa saat kok lari bagian masih sakit. Ya, saya sempat ngalamin, Bu Emira, ada satu teknik yang bisa dilakukan, yaitu kita coba tekan sambil kita batuk yang keras. Bisa dicoba, tapi semoga nggak kejadian ya. Kalau misalkan sempat ngalamin nyeri dan itu benar kayak sepsis gitu, coba ditekan dikit di bagian bawah sini, di yang sakit, sambil kita batuknya keras. Kita batuin gitu, nah itu harusnya hilang. Saya sampai coba juga dan itu berhasil. Oke.
Jadi kayak sutuin itu tadi, tekan, Ya, batuk yang keras ya. tekan sambil dibatuin ya. Oh, oke. Itu Bisa bisa hilang ya, Pak dicoba. ya? Oke. Semoga. Oke, ya, Bu Emira mungkin bisa dicoba ya. Ibu Evi selanjutnya, halo Pak, mau tanya bagi orang yang overweight, jarak lari yang ideal itu berapa? Dan berapa kali seminggu sebaiknya dilakukan? Terima kasih. Oke, thank you Bu Evi. Tidak ada patokan yang pas, terutama untuk teman-teman yang overweight, memang lebih baik kita coba jalan. Saya juga nggak tahu overweight-nya seberapa jauh ya Pak ya. Kadang kita kelihatan, saya aja sekarang sudah merasa overweight sebenarnya kayak gitu. Jadi beda-beda sih. Cuman kalau overweight terlalu over, lebih baik kita mulai dari jogging dulu. Karena kita juga nggak mau dengan lari akhirnya timbul cedera yang lain, terutama biasanya di masalah lutut atau ankle. Jadi bisa mulai jalan dulu, jalan cepat, jogging, terus kalau udah dirasa nyaman, boleh baru lari. Untuk durasi minimal 30 menit, minimal. Karena kalau saya nggak salah ketika overweight itu pasti kita juga punya goal supaya lebih ideal ya. Jadi minimal 30 menit, paling nggak harusnya 1 jam. Karena kalau kita cuma 30 menit, tadi saya bilang, kita cuma buang air sebenarnya. Setelah itu baru kita buang yang lain-lain. Jadi 1 jam harusnya aman. Berapa kali seminggu? Balik lagi. Kalau awal mungkin bisa dicoba. Apalagi kalau awal ya, hari ini biasanya, apa ya bahasa Indonesia? Pegel-pegel, Pak. Besok itu lumrah. Semua olahraga pun kalau kita nggak pernah lari atau nggak pernah olahraga, pasti akan pegel-pegel. 2 hari sekali, 3 hari sekali boleh. Kalau pegel-pegel dilariin, pegelnya justru hilang. Kalau gara-gara olahraga ya. Gitu. Okay. Jadi 3 hari sekali coba dulu. Ketika udah mulai nyaman, porsinya ditambah. Iya. Harus rutin ya. Semoga berhasil. Yang pasti konsisten, betul. Jangan habis gini 1 minggu, terus besok break lagi 2 minggu. Sayang. Lebih baik kalau mau 3 hari terus, kita coba 1-2 bulan, harusnya ada hasilnya sih. Iya. Harus semangat terus ya. Harus termotivasi terus ya. Ini sehubungan dengan pertanyaan Ibu Eli. Bagaimana menumbuhkan motivasi untuk memulai lari? Oke, silakan. Yang pasti kita harus bikin goal dulu ya, Pak. Jadi masing-masing orang akan beda. Ada yang goalnya, saya cuma lari, cuma sehat. Ada yang tadi dari overweight, kita mau tubuhnya lebih ideal. Jadi banyak macamnya yang bisa kita sendiri harus tentuin dulu. Karena kalau kita nggak ada motivasi akan susah. Menumbuhkannya, itu tadi sih, Bu. Kalau kita mau sehat, ya itu sebagai acuan untuk kita bisa termotivasi ya. Kalau overweight ya kita pikir, teman-teman sudah bisa. Nah, itu buat motivasi. Ada juga join race, itu juga salah satu motivasinya kita. Supaya pace-nya kita lebih kencang, jaraknya lebih jauh. Pakai tracker ya teman-teman kalau lari, GPS tracker atau jam. Itu salah satu motivasi. Karena supaya kita tahu kemarin kita lari 30 menit, besok saya bisa 45 menit, itu achievement sendiri buat diri kita. Jadi akan termotivasi. Semoga menjawab Bu Eli. Oke. Lanjut lagi ke Pak Hendri. Jika saya ingin mencoba race 5 km, kira-kira saya harus mulai latihan berapa lama ya sebelumnya? Karena ini race perdana saya, sedangkan saya jarang jogging. Oke. Jadi benar-benar kalau iya, saya harus memulai latihan berapa lama? Kalau untuk 5 kilo, Pak, kita cukup di 2 minggu sebenarnya. Tapi konsisten ya. Berarti kita ngomong dari 0 nggak pernah ngapa-ngapain untuk join race 5 kilo tanpa target. Kita ngomong tanpa target waktu ya. Yang penting bisa finish sebelum cut off time kalau ada race. Itu harusnya 2 minggu. Setiap seminggu bisa, minggu awal kita 3 kali, minggu keduanya seminggu 4 kali, harusnya sudah bisa pede lah. Mulai dari jogging dulu, lari kecil-kecil. Karena kan 5 kilo kalau kita breakdown, kita run walk 1-2 kilo itu semua orang harusnya masih aman. Masih bisa dilakukan. Kemudian nambah lagi. Nah, beda kalau kita 5K-nya ada target. Misalkan saya harus finish 30 menit. Itu akan beda ceritanya sih. Tapi ketika cuma join race asal finish, 5K harusnya kalau di 45 menit, itu run walk masih aman. Masih bisa. Jadi 45 menit. Berapa minggu sebelumnya ya, tadi, Pak? Berapa lama sebelumnya? 2 minggu. 2 minggu ya. Asal konsisten. Oke. Ya, semoga terjawab, Pak Hendri. Bu Ewe, good idea. Thank you, Pak.
Bu Evi, baik Pak, terima kasih jawabannya. Semangat Bu Evi, semangat Bu Wewe. Bu Eli tadi juga udah terjawab, semoga, oh ini ada pertanyaan lagi, apakah semua lari bagus untuk semua orang? Atau ada pantangan untuk berolahraga lari bagi orang-orang tertentu? Biasanya kan yang umum yang sakit jantung dan ibu hamil. Ini sudah tahu, apakah ada yang kondisi yang perlu diperhatikan untuk menjadi pertimbangan untuk memulai olahraga lari? Jadi untuk kondisi-kondisi yang seperti apa ini yang Terima kasih Bu Eli, pertanyaannya borongan. Saya coba jawab satu-satu ya. Ya, silakan Pak. Bagus untuk semua orang. Bisa dibilang tergantung balik ke orang yang masing-masing. Ketika mereka pas setiap orang ada kondisi tertentu, terutama di kaki atau di lutut, ya memang kita nggak disarankan. Cuman kalau jalan, ya semua orang selama mereka masih bisa jalan, harusnya itu udah bagus supaya bisa jalan ya. Meskipun nggak lari, karena ada yang lututnya kena, ada yang apa, balik lagi. Jadi belum tentu bagus semua orang, untuk semua orang untuk larinya. Kemudian kalau ada pantangan untuk lari untuk orang-orang tertentu. Pantangan, setahu saya nggak ada ya Bu. Balik lagi masalah ke cedera sih. Kalau memang lagi cedera atau dokter yang menyarankan, ya sebaiknya jangan. Tapi kalau untuk itu disambung dengan umum sakit jantung dan ibu hamil, setahu saya nggak masalah sih sakit jantung. Justru kardio ini bisa membuat jantung lebih produksi oksigennya jadi lebih banyak. Setahu saya ya Bu ya. Jadi terutama, tapi gini, kadang kita banyak dengar berita ketika pelari kemudian kolaps, itu biasanya mereka nggak dengar warning badannya sendiri Pak. Nah, kalau orang yang nggak terbiasa, salah satu smartwatch dan sebagainya itu bantu kita untuk warning, terutama kayak heart rate itu detak jantungnya. Itu semua kalau di teknologi akan terbantu remind kita. Kadang kita merasa capek, lagi dikit. Nah, itu yang biasanya orang bikin kolaps. Kecuali kalau jantung dadakan, ya kita nggak bisa bilang. Heart attack bisa terjadi ke siapapun, kapanpun kan. Cuman kalau ke jantung normal, seharusnya masih oke. Jalan, jogging, masih oke. Nggak ada masalah. Ibu hamil, balik lagi. Teman saya nggak sadar juga hamil, sampai bulan keempat mereka masih lari, Pak. 21 kilo. Oh. Dan ini udah ngelahirin anaknya, semua nggak ada masalah sih. Balik lagi ke kondisinya masing-masing ya. Oke, ini sudah tahu apakah harus diperhatikan untuk menjadi pertimbangan. Itu Bu, semoga sudah terjawab ya. Kita coba dulu kalau ada yang kerasa sakit di lutut atau di apa, nah kita coba stop dulu, kita coba cari tahu. Ya. Semoga menjawab Bu Eli. Artinya yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa membaca warning dari tubuh kita ya Pak. Betul Pak, betul. Ya. Kayak kita haus itu sebenarnya udah warning. Kadang kita kepus. Susahnya manusia kan kadang gitu Pak. Makanya kadang kita dibantu sama teknologi. Ini bantu remind kita. Kita bisa set heart rate Pak. Jadi kan kita kalau fokus lari juga jangan heart rate-nya terlalu tinggi. Nanti itu juga bisa kolaps. Jadi kita ngerasanya masih bisa loh Pak, masih bisa lari. Tapi ini jam udah warning terus, artinya udah tinggi ya. Artinya kita ini lagi. Karena apa sih yang kita cari selain sehat? Jangan sampai jadinya kan bumerang sendiri. Betul. Ya, mesti harus hati-hati ya. Dan teknologi juga udah membantu, jadi ini perlu dimaksimalkan penggunaannya. Sangat membantu teknologi. Ya, oke. Ada tambahan pertanyaan dari Pak Hendri, ideal heart rate berapa ya Pak? Maksimum heart rate adalah 220 dikurangin umur, Pak. 220 kurangin umur ya? Iya, jadi kalau misalkan usianya 40 tahun, berarti maksimum heart rate-nya di 180. Di smartwatch di mana itu kita bisa set maksimum heart rate. Minimalnya nanti dia ngikutin berapa persentasenya. Nah, itu yang termasuk saya lakukan. Jadi ketika heart rate saya di atas maksimum, warning, nah kita mesti dicek juga sih. Oke, Pak Stevi, untuk Bapak Ibu atau sahabat pembelajar yang ingin bertanya atau sharing tadi Pak Stevi sampaikan kalau ada sahabat pembelajar yang bisa sharing ya, silahkan buka mic-nya. Apalagi tadi Bu Wewi juga udah pakai outfit lari ya, dan kayaknya sudah habis lari ya Bu Wewi. Tadi nyambung pertanyaannya Bu Eli juga Pak. Ya. Teman-teman yang ada di sini seberapa besar sih butuh motivasi? Tadi kan pertanyaan Bu Eli kan ya gimana sih caranya memotivasi? Kalau teman-teman sendiri seberapa besar sih butuh motivasi? Ini juga ada dari Pak Hendy ya, apakah gadget rekomend for heart rate? Nah, kalau ini saya boleh sebut Pak, Garmin. Karena udah kontrak Pak ya.
Garmin karena dia Tuh, spesial di Bu Wewe juga Garmin ya, Bu? Bu Wewe juga nah Garmin. kita gampang Pak kalau meeting atau ketemu gitu yang Oke, dilihat ya. jamnya Garmin udah gampang nih nyambung nih omongannya tentang lari. Oke, berarti Bu Wewe nyambung dong ini. Bu Wewe, silakan kalau mau sharing, Bu Wewe. Pengalaman lari Silakan Bu. pagi hari ini. Buka kamera, buka mic, silakan Bu Enggak lah, Wewe. saya mau belajar, Pak. Ya. Mendengarkan. Oh, Sama-sama udah belajar Bu. berapa lama lari ini? Bukan sebutan pemula kayaknya nih. Pemula sih. Karena Oh. pemula terus, karena on off gitu. Nah, oke. Ya, udah berapa bulan, 2 bulan lebih ini nggak lari sih. Oh, Sebenarnya tapi saya udah mulai train lari for lagi. Gold Coast, Pak. Cuman kan Gold Coast kan cancel. Oke. Last year saya train for New York, tapi New York tanggal 3, saya dapat visanya tanggal 23 November. So, hangus semua. Oh, oke. Apalagi New York ya. Lagi zona merah. Ya, keren nih Oke. Bu Wewe. Bu Wewe. Ada lagi Pak Hendrik. Kalau yang murah meriah apa Pak? Garmin ada yang murah meriah Pak. Start 800.000 kalau nggak salah. Tapi yang model smart band ya, dan itu bisa tracking. Ada heart rate-nya juga. Ya, seringkali 99PL juga Kalau banyak yang brand lain Garmin banyak ya, Pak ya. Mostly race-nya saya memang door prize-nya Garmin. Karena kita memang dari awal udah disupport penuh sama Garmin untuk integrasinya. Pak Hendri bisa ya sering-sering ikutan race-nya 99PR nih. Siapa tahu Ya, beruntung. Ya. beruntung. Ini cuma sekedar kepengen. Ada Ibu Eli juga, nah itu cuma sekedar kepengen tapi nggak mulai-mulai, jadinya cuma jadi pengagum para pelari. Oke, bisa jadi untuk motivasi juga ya. Pertama nggak apa-apa, pengagum dulu ya. Benar yang Bu Wewe bilang, kita coba join race satu kali aja, itu yang akan bikin kita edik sama lari. Karena ininya beda semua, euforia. Nah, sekarang kan pandemik Pak, semua cancel tahun ini, hampir semuanya dibatalkan seperti Bu Wewe tadi cerita, memang iya. Nah itu makanya ke arah virtualnya ini jadi meningkat. Karena mereka tetap butuh motivasi, mereka dapat achievement-nya sama, medalnya sama, jadi untuk ngobatin lari. Saya boleh, ini saya bagi-bagi deh Pak, saya kasih surprise deh. Untuk hari ini teman-teman yang pingin cobain race, virtual race di 99 virtual race, bisa join. Saya kasih gratis 5 slot sampai jam 3 sore buat teman-teman yang join hari ini. Jadi saya boleh share, saya coba share screen ya. Mau, waduh, Pak Dwi. Pak Dwi langsung mau. Ini Pak Dwi tadi juga komentar soal gadget ini. Xiaomi murah ya? Ada Pak, Xiaomi. Ya. Ya, nggak apa-apa. Xiaomi banyak yang pakai. Mi Band, itu bisa dipakai. Iya. Saya coba share screen. Nggak usah sampai jam 3 nih, Pak. Masih disable. Nggak sampai jam 3? Oke. Boleh. Jam 10.45 udah habis, Pak. Admin saya nggak bisa share screen ini. Tolong dibantu. Ini open. Jessica, Rana mungkin bisa dibantu, Jess. Kalau cuma 5. Boleh, Pak. Coba lagi. Coba lagi, Pak. Steffi. Oke, udah. Jadi 4 ya, yang satu jadi booking host-nya ya. Oke, dapat spesial. Oke, siap. Host jatahnya beda dong, Pak. Oh, siap, Bu Wewe. Siap, Bu Wewe. Oke. Teman-teman udah bisa lihat? Ya. Udah bisa. Udah bisa lihat, Pak? Ya, udah. Jadi ini salah satu motivasi buat teman-teman semua. Saya coba kenalin 99 Virtual Race ini adalah salah satu event virtualan yang udah ada sejak 2017. Jadi pas ketika pandemi, kita happy banget bisa jadi salah satu alternatif semua orang, masyarakat Indonesia, bahkan jumlah negaranya kita bertambah sih Pak. Karena di race di negara manapun juga cancel kan. Jadi pesertanya kita bertambah dari beberapa negara lagi. Teman-teman bisa cobain virtual race, karena setiap peserta yang berhasil finish, kita akan kirim medalinya kurang lebih sama. Dan memang tematik ya. Spesial ini yang saya mau bahas di slider ini, Pancasilaran. Jadi ini juga bertepatan 3 tahunnya 99 virtual race.
Oke, saya coba menu race, jadi masuk ke sini. Pancasilaran ini 21K multiple run. Jadi saya pikir ini pas buat teman-teman, karena saya sering cerita ada habit 21 hari kan untuk kita, ada kebiasaan 21 hari untuk kita bisa terbentuk habit yang baru. Teman-teman bisa coba 21K, 21 hari. Cukup 1K 1 hari. Jadi cicilannya nggak akan berat. 1 hari 1K, sampai akan finish. Kebetulan juga ada saya yang lain udah sold out, Run to Care, sold out, ini sold out. Nah, nanti teman-teman bisa masuk ke Pancasilaran 21 hari, multiple run walk. Ini cocok banget buat pemula, bisa jalan, bisa lari. Kalau saya klik, oke. Pancasilaran, ini medali yang akan teman-teman dapetin. Jadi ini juga sesuai hari kelahiran Pancasila, tanggal 1 Juni nanti. Jadi medalinya kita tematik. Kemudian ada jersey-nya, kalau mau ditambah, saya langsung scroll ke bawah, teman-teman bisa baca rules-nya ya. Lari pakai apapun bisa, trackernya bisa pakai. Kalau belum punya smart band, bisa juga pakai apps. Banyak, ada Endomondo, ada Strava, ada Nike, itu bisa dipakai. Jadi nanti tinggal klik paling bawah untuk join race-nya. Kemudian pilih, ini mumpung masih ada slot-nya, 21K. Nah, ini kalau mau tambah jersey bisa. Jadi yang saya kasih free slot di race-nya. Saya skip dulu. Vouchernya kita kasih di akhir aja ya, Pak ya. Biar seru ya, Pak ya. Pada vouchernya. Nanti teman-teman pilih dulu alamatnya di sini. Kemudian kurirnya juga dipilih. Cuman bayar ongkir ya. Untuk race-nya 139 akan kita kasih free. Misalkan JNE. Oke, delivery cost. Nah, posisi di sini nanti untuk masukin kode vouchernya. Jadi add voucher. Nah, typing di sini kodenya apa. Kemudian jangan lupa apply. Apply nanti harganya di sini akan berubah. Jadi itu proses daftarnya. Detail risk-nya teman-teman bisa lihat di halaman sebelumnya. Mungkin dari ini ada yang mau ditanyain dulu. Kode vouchernya nanti kita kasih di akhir sesi ya, Pak. Oh iya, ini sudah akhir sesi sih sebenarnya. Kayaknya teman-teman udah download 99VR aplikasi. Nah, ini kayaknya aplikasinya keren nih, harus ini pada nggak ngeliatin kita, Pak, pada asik download sendiri-sendiri. Makanya, Pak, udah langsung siap ketik voucher. Iya. Downloadnya ketiknya 99 Virtual Race, bisa di App Store atau di Play Store. Kodenya saya bikin ID belajar. Jadi IDBL, teman-teman klik, ini akan approve. IDBL ya. Jadi saya ketik di sini bisa nggak ya? Oh, tunggu si aslinya habis. Saya ketik di chat. IDBL, Pak ya? Oh, nggak bisa. Ya, IDBL, teman-teman bisa pakai untuk gratis join race-nya di 99VR yang Pancasilaran 139.000. Teman-teman manfaatin ini untuk motivasi. Saya nggak bisa. Belum bisa nih, Pak. Belum bisa. Enggak, maksudnya untuk teman-teman lah. Oh, masih online. Pintu ya, belakang. Oke. Siap. Oke. Jadi untuk sahabat pembelajar, silakan ketik di kode vouchernya IDBEL ya. Iya. Udah saya chat, Pak, IDBL. Teman bisa pakai buat motivasi. Jadi setelah selesai lari atau jalan, submit, nanti ada leaderboard semua, finish, medalinya akan kita kirim. Oke. Dan ini semoga setelah itu termotivasi hidup sehat. Tentu untuk kelas pagi ini ya, Pak. Untuk Pancasila ya. Ya. Untuk Pancasilaran. Oke. Sahabat pembelajar, oh ini pasti pada masih konsen ke aplikasinya. Negaranya nggak bisa diklik. Pilih yang domestik ya, Bu Indri. Ada domestik sama internasional. Oke. Nanti kalau ada isu tertentu bisa langsung kontak saya, boleh. Ya, atau kontak Indonesia Belajar. Ya. Oke. Pak Sevi, sahabat pembelajar, waktu kita sudah habis.
Ada closing statement Pak untuk ke para pemula, pesan-pesan gitu? Untuk teman-teman yang mau mulai lari, pastikan motivasi dulu, mindset-nya dulu. Karena kalau enggak, kita akan nggak akan bisa tahan lama atau angin-anginan ya, Pak. Hari ini lari, udah besok, aduh males banget. Jadi tentuin goal atau mindset dulu, kemudian ajak teman-teman supaya bisa motivasi, saling motivasi bareng, dan join race. Oke. Oke, terima kasih banyak Pak Stevi, terutama untuk bonus edisi hari ini. Ada 5 sahabat pembelajar yang join pada hari ini mendapatkan free ya untuk ikutan Pancasilaran yang dimulai tanggal 1 sampai tanggal 21 Juni ya. Bisa dicicil 1K satu hari ya. Oke. Ya. Baik, sahabat pembelajar, terima kasih Pak Stevigo juga. Terima kasih Pak Dewa dan teman-teman. Bermanfaat untuk kita semuanya dan kita semakin hidup sehat dengan berlari ya. Oke, mungkin Bapak Ibu bisa say thanks karena udah ada voucher juga, voucher gratis. Sama-sama. Silakan buka mic-nya, say thanks buat Pak Stevi. Terima kasih Pak Stevi. Sama-sama Bu. Thank you Pak Stevi. Saya mengumpulkan ya dulu 5K ya Pak. Ayah Bu Wewe. Ajak Bu Wewe aja nanti saya 5K-nya. Yo. Oke. Terima kasih sahabat Bu Wewe masih jauhan ikut race-nya jadi seru. Oke, terima kasih Pak Stevi. Terima kasih sahabat pembelajar. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam sukses, salam sehat luar biasa.